Di bawah gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai para wisudawan lain di lapangan Universitas Indonesia Depok, Rian berdiri membeku seperti patung di panggung. "Kamu bukan anakku lagi. Dasar gay. Keluar dari keluarga ini sekarang juga," teriak ayahnya dengan suara menggelegar yang membuat seluruh hadirin terdiam seketika, sementara ibu dan kakak-kakaknya berpaling pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Rian sendirian di bawah sorotan lampu yang tiba-tiba terasa membakar kulitnya. Tak disangka, dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, Rian mengambil mikrofon dengan tangan yang gemetar namun suaranya tegar. "Kalau begitu, kalian semua juga harus pergi dari hidupku. Karena ayah pernah mencintai seorang pria di masa kuliahnya, dan saya punya surat-suratnya sebagai bukti." Kata-kata itu bagaikan bom yang meledak di tengah upacara, membuat ayahnya pucat pasi, ibunya menutup mulut dengan tangan gemetar, dan seluruh kerabat yang hadir membeku tanpa bisa berkata apa-apa. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekacauan. Beberapa dosen berusaha menenangkan, tapi Rian sudah turun dari panggung dengan langkah gontai, toga hitamnya terseret di tanah basah karena hujan gerimis sore itu. Di parkiran, dia melihat mobil ayahnya melaju pergi tanpa menunggunya. Rian berdiri di sana, tangannya memegang ijazah yang baru saja diterima, tapi rasanya seperti kertas kosong. Air mata yang ditahannya sejak tadi akhirnya jatuh. Dia ingat bagaimana dia berusaha menyembunyikan identitasnya selama 4 tahun kuliah, pulang kampung setiap akhir pekan untuk menjaga citra keluarga yang saleh di kampung halaman dekat Yogyakarta. Tapi hari ini semuanya hancur karena sepupu jauhnya yang melihat chat mesra dengan Dika di ponselnya saat acara prawisuda. Rian naik angkot ke kos sederhana di pinggir Depok yang sudah dia sewa diam-diam sebulan lalu, seolah irasat buruk sudah datang. Di kamar sempit berukuran 3 meter itu, dia duduk di kasur tipis, membuka laci kecil dan mengeluarkan amplop kuning tua yang dia temukan saat membersihkan gudang neneknya 2 tahun lalu. Surat-surat itu berisi tulisan tangan ayahnya yang masih muda, penuh kerinduan kepada seorang teman kuliah bernama Mas Adi. Kata-kata seperti "malam ini aku merasa hidup lagi saat kita berdua" membuat Rian sadar bahwa ayahnya bukanlah orang suci yang selalu mengajarkan laki-laki harus seperti ini. Malam itu Rian menangis sampai tertidur, merasa lega sekaligus hancur. Lega karena akhirnya dia tidak sendirian dalam rahasia ini, hancur karena keluarganya memilih untuk menolaknya di depan ratusan orang. Pagi harinya, ponselnya berdering. Ibu menelepon, suaranya parau. "Rian, pulanglah. Ayah masih marah tapi kita bisa bicara." Rian menjawab dingin, "Bicara apa, Bu? Di panggung kemarin sudah jelas." Dia matikan telepon dan mulai mencari lowongan kerja di Jakarta. Dengan gelar sarjana ekonomi, dia melamar ke beberapa perusahaan kecil, tapi hatinya berat. Dia tahu di Indonesia, rumor cepat menyebar. Teman kuliahnya yang tahu kejadian wisuda sudah mulai menjauh, pesan-pesan dukungan hanya dari segelintir orang. Rian memutuskan untuk pindah ke kos baru di Tebet, Jakarta Selatan, tempat yang lebih anonim. Di perjalanan naik kereta, dia melihat pasangan suami istri dengan anak kecil, dan hatinya perih. Apakah dia akan pernah punya keluarga seperti itu? Atau dia akan selamanya menjadi yang tidak normal? Di kos baru, Rian bertemu dengan tetangga kamar bernama Budi, seorang akuntan strike yang ramah. Budi melihat Rian membawa koper dan langsung menawarkan bantuan. "Baru pindah ya? Kalau butuh apa-apa bilang aja." Malam itu mereka ngobrol di teras, dan tanpa sengaja Rian menceritakan sedikit tentang kejadian wisuda. Budi tidak kaget, malah bilang, "Hidup lo ya, bro. Yang penting lo bahagia." Kata-kata sederhana itu membuat Rian merasa ada harapan kecil. Tapi saat dia sendirian di kamar, bayangan ayahnya yang marah dan ibunya yang menangis terus menghantui. Dia membuka laptop, mengetik surat panjang yang tidak pernah dikirim, menceritakan betapa dia mencintai keluarganya tapi tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru.
Rian dapat panggilan interview di sebuah startup digital di Sudirman. Dia berpakaian rapi, berusaha tersenyum meski hatinya kacau. Saat interview, bosnya bertanya tentang keluarga. Rian hanya bilang saya tinggal sendiri sekarang. Dia lolos, mulai kerja Senin depan. Tapi malam sebelum mulai kerja, Dika menelepon dari Surabaya. Aku dengar dari teman. Kamu baik-baik aja. Suara Dika lembut membuat Rian menangis lagi. Mereka pacaran diam-diam selama 2 tahun, bertemu hanya saat liburan atau lewat video call. Dika bilang akan datang ke Jakarta akhir minggu ini. Rian merasa sedikit hangat, tapi juga takut. Apakah hubungan mereka bisa bertahan di tengah badai ini? Senin pagi pertama di kantor, Rian duduk di meja kerjanya yang sederhana, mencoba fokus pada spreadsheet yang terbuka. Rekan kerjanya ramah, tapi Rian merasa setiap senyum mereka menyimpan pertanyaan. Kamu dari mana asalnya? Tanya rekan cewek bernama Sinta. Rian jawab singkat, Depok. Dia tidak mau cerita lebih. Siang harinya, berita tentang wisudawan UI yang diusir keluarga sudah beredar di grup alumni, meski namanya tidak disebut langsung. Rian mematikan notifikasi ponselnya. Pulang kerja, dia bertemu Budi lagi di kos. Mereka makan malam bersama mie instan. Budi bercerita tentang pacarnya yang lagi kuliah di Bandung dan Rian merasa iri tapi juga senang ada orang yang tidak menghakimi. Malam itu Dika tiba di stasiun Gambir. Rian menjemput dengan ojek online, hati berdegup kencang. Saat melihat Dika turun dari kereta dengan tas ransel, Rian langsung memeluknya di sudut stasiun yang sepi. Aku kangen, bisik Dika. Mereka naik taksi ke kos, berbicara panjang lebar tentang segalanya. Dika bilang dia siap mendukung Rian apapun yang terjadi. Hari-hari selanjutnya, Rian mulai merasakan kebebasan yang aneh. Tidak ada lagi panggilan ibu yang memaksa pulang Jumat sore. Tapi kebebasan itu juga menyakitkan. Dia sering termenung di balkon kos, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Suatu malam, ibunya menelepon lagi. Rian, ayah sakit. Pulanglah sebentar. Rian ragu, tapi akhirnya setuju datang Sabtu pagi. Di rumah lama di Yogyakarta, suasana dingin. Ayah duduk di ruang tamu, wajahnya tegang. Kamu bawa surat itu kemana? Tanya ayah langsung. Rian keluarkan amplop itu. Ini milik ayah. Kenapa ayah bisa melakukan hal yang sama dengan yang ayah larang pada saya? Ayah diam lama, kemudian bilang, itu masa lalu. Aku sudah bertobat. Rian tersenyum pahit. Tapi masa lalu itu masih hidup di dalam saya, ya. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, hanya air mata ibu yang mengalir. Kembali ke Jakarta, Rian merasa lebih kuat. Dia mulai bergabung dengan grup dukungan online untuk komunitas LGBTQ di Indonesia, meski hanya sebagai pendengar. Di sana dia belajar bahwa banyak yang mengalami hal serupa. Dika datang lagi akhir pekan berikutnya, mereka jalan-jalan di Taman Suropati malam hari, berpegangan tangan diam-diam di bawah pohon rindang. Kita bisa bangun hidup baru bersama, kata Dika. Rian mengangguk, tapi dalam hati masih ada luka yang belum sembuh. 3 bulan berlalu sejak wisuda. Rian sudah terbiasa dengan ritme Jakarta yang cepat. Pekerjaannya lancar, bosnya puas dengan kinerjanya. Tapi di balik itu, dia sering merasa kesepian saat malam tiba. Dika harus kembali ke Surabaya karena pekerjaannya di sana, jadi mereka hanya bertemu 2 minggu sekali. Suatu hari, di kantor, Sinta mengajak Rian makan siang. Aku dengar cerita tentang kamu di wisuda. Maya. Rian kaget tapi lega karena ada yang berani bicara. Mereka menjadi teman dekat, Sinta menjadi ahli pertama yang terbuka. Suatu akhir pekan, Rian dan Dika memutuskan liburan singkat ke Bandung. Di Ila kecil, mereka bicara tentang masa depan. Dika ingin Rian pindah ke Surabaya, tapi Rian takut meninggalkan pekerjaan dan teman-teman barunya. Aku takut kalau kita terlalu cepat,
nanti keluarga kamu juga menolak aku, kata Rian. Dika memeluknya erat. Kita hadapi bersama. Di perjalanan pulang, Rian menerima pesan dari kakak perempuannya. Ayah sering termenung setelah kamu pergi. Mungkin dia mulai berpikir. Rian tidak balas langsung. Di Jakarta, Rian mulai aktif di komunitas kecil yang mengadakan diskusi aman tentang identitas. Di salah satu pertemuan, dia bertemu dengan beberapa orang yang ceritanya mirip. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Ajar yang sudah out sejak lama dan bekerja di LSM Hak Asasi. Ajar memberikan perspektif baru tentang penerimaan diri. Rian pulang dengan hati lebih ringan. 6 bulan setelah kejadian wisuda, Rian mendapat promosi kecil di kantor. Dia merayakannya dengan makan malam bersama Dika dan Sinta di sebuah warung sate di Tebet. Malam itu terasa hangat, tapi saat pulang, Rian mendapat telepon dari ibunya. Ayah ingin bertemu kamu. Datanglah ke rumah. Rian ragu, tapi Dika mendorongnya pergi. Di Yogyakarta, ayahnya sudah menunggu di ruang keluarga. Surat-surat itu aku sudah baca ulang. Aku dulu takut, sama seperti kamu sekarang. Untuk pertama kalinya, ayah menceritakan masa lalunya dengan suara pelan. Rian mendengar, air mata mengalir. Tapi ayah belum siap menerima sepenuhnya. Aku masih butuh waktu, katanya. Rian pulang dengan campuran harapan dan kecewa. Di Jakarta, hubungan Rian dan Dika diuji ketika Dika mendapat tawaran kerja di Jakarta. Mereka memutuskan tinggal bersama di apartemen kecil. Kehidupan bersama membawa tantangan baru, belajar saling pengertian, menghadapi tetangga yang curiga, tapi juga momen-momen kecil seperti masak bersama atau nonton film. Rian merasa tumbuh, tidak lagi merasa sendirian. 1 tahun berlalu. Rian sekarang menjadi koordinator proyek di kantor dan sering menjadi pembicara di acara kecil tentang diversity di tempat kerja. Tapi kabar buruk datang, kakak laki-lakinya menelepon, bilang ayah sakit parah dan ingin bertemu semua anak. Rian pergi ke Yogyakarta bersama Dika, meski takut. Di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah. Rian maafkan ayah. Aku takut dulu, takut kehilangan muka di depan orang. Tapi sekarang aku lihat kamu bahagia dengan pilihanmu. Ayah memegang tangan Rian untuk pertama kalinya setelah setahun. Ibu menangis bahagia. Kakak-kakaknya mulai memahami. Kembali ke Jakarta, Rian dan Dika merayakan dengan makan malam romantis. Tapi ada ujian lagi ketika berita tentang hubungan mereka bocor di media sosial lokal. Rian menghadapi komentar negatif, tapi dia sudah lebih kuat. Dia balas dengan cerita pribadinya di akun pribadi, mendapat ratusan dukungan. 2 tahun setelah wisuda yang dramatis itu, Rian berdiri di pantai Kuta Bali saat matahari terbenam, tangan Dika melingkar di pinggangnya. Keluarga besar mereka datang untuk liburan bersama, pertama kalinya setelah lama. Ayahnya, sekarang sudah sembuh, duduk di kursi pantai sambil tersenyum melihat Rian. Aku bangga padamu, nak, katanya pelan. Ibu memeluk Dika seperti anak sendiri. Kakak-kakaknya bercanda ringan meski masih ada batas. Rian merasa lengkap. Perjalanan panjang dari penolakan menjadi penerimaan mengajarinya bahwa kebenaran, meski pahit, membawa kebebasan. Di bawah langit jingga, Rian berbisik ke Dika, terima kasih sudah menemani aku. Mereka berpelukan erat, ombak berbisik di belakang. Hidup terus berjalan dengan luka yang sembuh dan cinta yang tumbuh. Apakah mengungkap rahasia keluarga selalu membawa perdamaian, atau kadang kebohongan lebih baik untuk menjaga keharmonisan? Benar atau salah?